Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, terkait keberadaan pengungsi warga negara asing di rumah detensi imigrasi di beberapa daerah yang menghuni rumah detensi dalam jangka waktu yang cukup lama, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan upaya diplomasi dengan negara-negara asal para pengungsi agar mereka bisa dikembalikan ke negaranya masing-masing. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini, tim Komisi 3 DPR RI melakukan peninjauan ke rumah detensi imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat, dan melakukan rapat dengan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Anggota Komisi 3 DPR RI Erma Suryani Ranik mengatakan para pencari suaka tidak bisa berlama-lama menetap di rumah detensi dan harus segera ada penyelesaian secara diplomatik terkait dengan hal tersebut. Mereka ini kan secara anggaran diurus sama IOM, International Organization Migration, oleh lembaga PBB yang mengurus imigrasi ini. Kemudian kita hanya menyediakan rumah detensi. Kita nggak mau ada pengungsi-pengungsi pencari suaka yang kemudian sampai bebas, maksudnya berkeliaran di luar. Kita takut mereka melakukan pelanggaran hukum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Benika Harman menegaskan kasus warga negara asing yang menjadi pengungsi sebagai political asylum seeker atau pencari suaka politik di rumah detensi imigrasi Pontianak tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia, melainkan juga masalah internasional. Kita menghendaki supaya ada penyelesaian yang sifatnya diplomatik pada level internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah detensi ini, orang-orang asing yang kemudian ditahan di sini dengan status sebagai political asylum. Dari Kalimantan Barat, Trihandoko TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, di antaranya energi panas bumi atau geothermal yang potensinya berlimpah. Ditemui saat menghadiri seminar Sustainable Energy Conference 2017 di kampus Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Indonesia memiliki cadangan energi geothermal yang cukup besar, yaitu 30 gigawatt, sementara yang baru termanfaatkan hanya 5% atau sekitar 1.500 megawatt. Untuk itu pengembangan energi panas bumi harus diperkuat. Kita ketahui kita punya cadangan yang cukup besar, 30 gigawatts, dan kita baru termanfaatkan 5%, 1.500 megawatt. Untuk itu kita harus memperkuat panas bumi ini sehingga dapat mencukupi kehidupan kita. Apalagi dengan canangan Pak Jokowi yang kemarin 35.000 megawatt, geothermal mau tidak mau harus tetap dikuatkan. Ketua Panitia Acara Seminar Sustainable Energy Conference 2017, Yanuar Dian Anugrah mengatakan tema ketahanan energi dipilih mengingat sumber energi fosil saat ini sudah dalam kondisi kritis. Untuk itu perlu dipikirkan sumber-sumber energi alternatif yang ramah lingkungan yang cadangannya berlimpah di Indonesia. Kita melihat bahwa energi yang sekarang ada ini sudah bisa dibilang krisis seperti itu. Nah, kita juga melihat adanya potensi energi yang terbarukan. Makanya di sini kita mengusung tema ketahanan energi supaya bisa dikombinasikan dari energi terbarukan dengan pandangan ke depannya nanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI yang mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor oleh Polri dalam upaya membantu penanganan kasus korupsi di Indonesia. Densus Tipikor dibentuk dalam rangka meningkatkan peran Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk lebih maksimal lagi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Kalimantan Tengah, anggota Komisi 3 DPR RI Herman Heri menegaskan yang dibutuhkan saat ini adalah akselerasi dari setiap lembaga peradilan di Indonesia dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Herman menilai kepolisian memiliki jumlah personil yang cukup dan infrastruktur yang memadai hingga ke daerah-daerah. Sehingga kalau Polri kami dorong untuk membentuk Densus Tipikor, itu tidak salah karena memang fungsi itu sudah melekat dalam institusi mereka, dalam tubuh Polri, tinggal akselerasinya saja yang dipercepat.
Anggota Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menilai penanganan kasus korupsi di Indonesia dapat dengan mudah teratasi dengan adanya sinergi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Adis menambahkan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya tindakan tapi juga pencegahan. Bagaimana sinergitasnya para penegak hukum itu sendiri. Kalau kita melihat memang keinginan daripada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ditambah lagi BNN tadi kita dengar terkait dengan narkoba, itu memang ada keinginan untuk mereka bersinergi dengan baik untuk bersama-sama memberantas apakah itu tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Dari Kalimantan Tengah, Siva Fauzia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah membangun sejumlah pembangkit baru dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. Pemerintah daerah juga didorong segera menyelesaikan rencana umum energi daerah. Temui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Fadel Muhammad mengatakan, Komisi 7 DPR RI bersama pemerintah akan memprioritaskan penataan kelistrikan di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, Fadel mendukung adanya program pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyediakan mesin listrik tenaga gas sebesar 100 MW agar kebutuhan listrik bagi masyarakat tercukupi. Ini bukan saja di Gorontalo, tapi di dapil-dapil yang lain juga mengalami masalah yang sama. Untuk itu kita minta PLN lebih inovatif. Di daerah tersebut itu sulit, maka cukup dibangun dengan tenaga surya. Sekarang teknologi tenaga surya makin hari makin bagus dan harganya makin murah. Anggota Komisi 7 DPR RI Rofi Munawar mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menyelesaikan rencana umum energi daerah karena berdasarkan laporan Dewan Energi Nasional Provinsi Gorontalo merupakan satu dari 9 provinsi yang belum menyusun rencana umum energi daerah. Gorontalo ini termasuk provinsi yang memiliki potensi luar biasa terkait dengan energi baru dan terbarukan. Di sini ada mergohidro, di sini ada air, di sini ada nuklir dan seterusnya. Bahkan dulu pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintahan pusat sebelumnya, itu sempat mau dibangun PLTN di sini. Dari Gorontalo, Putri Minangsari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.